Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, masih membahas bersama Dokter Wenti nih tadi ya. Bagaimana nih dokter, apakah setiap hari kita harus menggunakan obat-obatan ini ataukah memang ada fase di mana pasien ini merasa sehat nih? Boleh dijelaskan? Ya, jadi ada fase memang pasien merasa sehat. Jadi jika asmanya itu terkontrol dengan baik. Nah, jadi nanti kontrolnya ke dokter, nanti dokter akan menilai, oh ini udah perbaikan nih, udah masuk klasifikasi tingkat yang ini, derajat yang ini misalnya. Di derajat yang paling ringan adalah intermittent tadi ya, bisa kurang dari 1 kali ya dalam sebulan. Nah, biasanya dosis penggunaan obatnya pun akan diturunkan perlahan nanti. Jadi kalau perbaikan bisa yang awalnya 2 kali sehari bisa 1 kali. Kemudian kalau terus perbaikan bisa dia tidak perlu mengkonsumsi obatnya, tapi harus menghindari faktor pencetus karena resiko untuk kambuh kembali bisa. Baik, jadi kayak ditidurkan terlebih dahulu ya dokter ya penyakitnya. Harus kita yang bisa mengontrolnya ya. Baik. Lanjut ya. Jadi ini obat semprotnya ya, obat pelega atau peredanya tadi ya, untuk meredakan serangan asma, serangan ya. Lalu yang pengontrol itu yang dikonsumsi setiap hari ya, untuk mencegah menekan reaksi inflamasi tadi yang merupakan penyebab asma. Nah, kalau yang obat pelega tadi bila sudah reda, obat dapat dihentikan ya. Nah, dan jika pemakaian menjadi sering menandakan asma tidak terkendali. Artinya ini udah aware ya, alarm berarti ya harus kontrol lagi nih gitu ya. Jadi terapi asma yang dianjurkan berbentuk inhalasi atau yang semprot tadi ya, atau yang dihirup ya, karena mengenai sasaran di saluran pernafasan. Nah, ini untuk anak-anak ya, pertolongan pertama saat serangan asma pada anak dilakukan oleh pasien atau keluarga dengan riwayat terapi teratur dan pendidikan yang cukup. Jadi artinya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Pengobatannya inhalasi, obat pelega atau pereda yang biasa digunakan maksimal 2 kali. Memang tidak boleh sering ya. Apabila gejala tidak membaik atau memburuk, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jelas ya? Bila ada resiko tinggi atau distress respirasi, tidak boleh tata laksana di rumah, harus bawa ke dokter ya. Nah, menggunakan nebulizer bisa, menggunakan MDI atau spacer juga bisa. Pada bayi dan balita gunain sungkup biasanya ya. Lalu pada anak yang lebih besar bisa seperti gambar itu ya, penggunaannya dihirup ya, inhalasi tadi. Nah, ini dia berdasarkan anak tangga. Untuk asma intermittent, obat pencegah harian itu tidak perlu ya. Biasanya pada persisten ringan, sedang dan berat ya. Ini nice to know juga ya. Cukup tahu aja obat-obatannya seperti apa. Nah, evaluasi terapi. Jadi pertama kita akan dikontrol nih gejalanya dalam 4 minggu terakhir. Biasanya ada kuesioner nih dari si Gina tadi, paduan untuk asma tadi ya. Lalu identifikasikan faktor resikonya, faktor resiko kambuhannya, kemudian aliran udara yang turun tadi berapa persen ya, lalu efek samping obat. Lalu lakukan pemeriksaan fungsi paru tadi ya, yang dengan spirometri tadi ya. Lalu evaluasi teknik penggunaan inhaler. Ini penting nih, karena saya pernah dapat kasus waktu pendidikan. Jadi ibu itu sudah berobat teratur nih, udah dapet nih yang dihirup-hirup disemprot-semprot itu ya. Nah, kontrol lagi nih setelah 4 minggu, kok nggak ada perbaikan sama sekali ya. Kita tanya nih, ibu makainya tiap hari? Iya, pakai tiap hari. Mikir nih, gimana cara makainya bu? Ternyata disemprotnya ke leher, bukan dihirup ya. Jadi penting untuk tahu bagaimana cara penggunaan yang tepat. Karena banyak orang kan tidak familiar dengan obat asma itu. Jadi dia harusnya dihirup, masuk ke dalam mulut dihirup biar tepat sasarannya. Kalau si ibu tadi disemprot ke lehernya gitu. Salah sasaran ya, iya, ya. memang tidak ada perbaikan. Jadi itu harus dievaluasi juga ya teknik penggunaannya, kemudian kepatuhan dan paparan alergen. Paparan faktor resiko tadi ya. Lalu evaluasi komorbid yang dapat mengganggu kontrol asma seperti rinitis, ini penyakit penyerta biasanya. GERD, obesitas, depresi dan kecemasan. Jadi GERD juga bisa meningkatkan resiko asma. Nah, tujuan terapi tadi ya, memungkinkan pasien menjalani hidup yang normal, sedikit gangguan atau bahkan bisa tanpa gejala ya. Jadi mencegah timbulnya gejala yang kronis dan mengganggu seperti batuk, sesak nafas, karena kan pasti itu mengganggu kualitas hidup kita. Akhirnya aktivitas keseharian pun terganggu, nggak bisa gerak jauh, nggak bisa terlalu kecapean, seperti itu ya.
Lalu mengurangi penggunaan obatnya tadi ya, yang peleganya tadi ya. Lalu menjaga fungsi paru untuk mendekati normal. Tidak bisa kita katakan normal karena tadi ini merupakan penyakit kronis. Yang penyakit lama yang berlangsung lama dan angka kesembuhan totalnya tidak bisa 100%. Maka hanya bisa mendekati normal ya. Dan menjaga aktivitas pada tingkat normal seperti bisa bekerja, jadinya bisa sekolah dengan normal, bisa olahraga ya, bisa memasak mungkin di rumah ya. Kalau sesak-sesak kan nggak bisa ngapa-ngapain kita ya. Sekali itu. Nah, ini cara mencegah atau mengendalikan asma. Hindari penggunaan kasur dan bantal kapuk. Kenapa? Karena debu tadi ya, biasanya banyak alergen-alergen dari sana, sensitif biasanya jadinya ya. Gunakan kasur dan bantal sintesis seperti busa atau dakron, kemudian ganti spray secara teratur paling enggak 1 minggu sekali. Karena fungsinya tadi untuk mencegah terjadinya paparan alergi. Lalu jaga kebersihan perabotan rumah, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Karena biasanya banyak terperangkap debu-debu, tungau-tungau mungkin, dan macam-macam ya. Berhenti merokok dan menghindari asap rokok, itu penting ya. Bukan hanya untuk asma, tapi untuk penyakit yang lain. Untuk semua orang kayaknya. Olahraga teratur ya, contohnya senam asma, bisa juga berenang. Tapi jangan terlalu diforsir, artinya harus tahu kapasitas, kira-kira sudah capek istirahat. Kemudian janganlah satu harian olahraga ya kan, ada waktu-waktunya mungkin 30 menit ya. Lalu gizi yang cukup dan seimbang, kalau kata Kemenkes isi piringku ya, sesuaikan dengan isi piringnya tadi ya. Kemudian patuh menggunakan obat pengontrol teratur sesuai anjuran dokter, sesuai dosisnya. Nanti dokternya akan tahu nanti kalau dia terkontrol nih dosisnya bakal diturunkan pelan-pelan. Jadi nggak usah khawatir harus menghirup ini terus-terusan gitu ya. Sekali. Yang penting percaya sama dokternya ya. Kita harus patuh ya. Biar untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Lalu hindari penggunaan kipas angin karena bisa menerbangkan debu, benar. Akan lebih baik memang udara yang segar sih biasanya ya. Kalau penggunaan AC, filternya harus dibersihkan secara rutin. Karena kan filter AC itu kan menyerap debu-debu ya. Kalau misalnya udah menumpuk, otomatis udaranya juga udah nggak bersih lagi. Gunakan masker bila menyapu lantai atau di tempat yang berisiko terkena debu dan polusi. Jadi memang untuk asma banyak sekali protapnya ya yang harus dipatuhi agar tidak terpapar alergen tadi. Karena memang basicnya adalah hipersensitivitas. Jadi dia memang sensitif ya. Sangat-sangat sensitif ini ya, dia harus menjaga kebersihan selalu. Ya, nah ini untuk obesitas tadi ya. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya, obesitas dapat menyebabkan penurunan fungsi sistem pengembangan paru dan volume paru karena tadi beban tubuhnya tadi berat ya. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan hiperaktivitas jalan napas sehingga terjadinya asma. Jadi yang obesitas mungkin perlu dietnya ya diatur ya, olahraganya juga ditingkatkan sedikit ya. Ini salah satu faktor pencetus asma tadi ya, sebenarnya udah dijelaskan di depan ya. Tungau atau debu, bulu binatang ya, perubahan cuaca. Makanya kalau malam itu gejalanya biasanya lebih meningkat ya. Kemudian obat nyamuk bakar karena asap rokok ya. Polusi udara jelas, asap rumah tangga. Makanya kan ada surat edaran dulu ya dari wali kota bahwa tidak boleh membakar sampah sembarangan karena tadi mengganggu polusi udara jadinya ya. Lalu obat-obatan tertentu, bau yang menusuk, infeksi saluran pernapasan. Jadi pada penderita asma, batuk pilek biasa itu bisa memperberat kejadian asmanya, bisa mencetuskan kejadian asmanya. Kalau kita orang biasa yang tidak memiliki asma, batuk pilek biasa ya biasa aja gitu. Kalau dia akan jauh lebih berat nantinya ya. Kemudian serbuk bunga, emosi yang berlebihan, stres, minuman dingin atau makanan dengan penyedap rasa, lalu kelelahan fisik. Jadi stres, imun tubuh yang turun itu jelas mempengaruhi angka kekambuhan asma. Bisa meningkatkan faktor pencetusnya. Berarti ini kayaknya harus baik-baik saja ya dokter ya. Dari psikis pun juga kayaknya memang harus dijaga sekali ini. Jadi selain makanan dan selain debu-debu tadi, stres, berat badan itu semua harus dikontrol. Jadi kayaknya dari atas sampai ke bawah itu harus diatur untuk pasien asma ya, serta lingkungannya juga. Ya. Harus sehat, jasmani, rohani gitu ya dokter ya tentunya. Tapi dokter ditahan lagi, nanti kita akan jelaskan lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.